Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi anak-anak sekalian pada pelajaran IPS hari ini. Semoga kalian semua tetap sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang permintaan dan penawaran. Sekarang kita akan bahas tentang permintaan yang A. Permintaan adalah keseluruhan jumlah barang atau jasa yang bersedia diminta atau dibeli pada berbagai tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu. Bagaimana bunyi hukum permintaan? Hukum permintaan mengatakan bahwa permintaan merupakan perbandingan terbalik antara harga dan jumlah barang. Jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang, dan sebaliknya jika harga turun maka jumlah barang yang akan diminta akan bertambah. Jadi demikian. Kalau harga barangnya biasanya kalau banyak murah, orang akan mintanya kan banyak, yang membelinya kan banyak. Kalau harga barangnya mahal, kebetulan naik, biasanya kita juga permintaan akan berkurang, orang akan memakai itu ya dikurangi agar pengeluaran biasanya tidak akan bertambah. Itu makanya bunyi hukum permintaan. Jadi jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta juga akan berkurang. Dan apabila harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah. Hukum permintaan berlaku. Yang pertama, jumlah barang yang diminta dengan tanda XD, QD merupakan faktor yang tergantung dari harganya dilambangkan P. Kedua, keadaan ceteris paribus atau faktor-faktor selain P dan QD tadi dianggap tetap. Jadi P tadi harga, QD-nya adalah barang yang diminta. Kita lanjutkan tentang kurva permintaan. Kurva permintaan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang tersebut yang diminta oleh para pembeli. Ciri-ciri kurva permintaan: bergerak ke bawah dari kiri ke kanan. Kedua, berhubungan negatif antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Kalian perhatikan itu kurva permintaan. Nah, kalau sebenarnya hampir sama dengan pelajaran matematika ini kurvanya. Ini lihat, maka dari kiri atas ke kanan bawah. Harga barang. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi permintaan? Faktor yang mempengaruhi permintaan, yang pertama harga barang. Harga barang suatu barang akan mempengaruhi banyaknya jumlah barang yang diminta. Jika harga barang naik, maka jumlah permintaan berkurang. Sebaliknya, jika barang turun, maka permintaan akan bertambah. Contoh, ketika telur harganya tinggi, maka permintaan cenderung akan berkurang. Jadi harga itu akan mempengaruhi permintaan. Tadi dikatakan demikian kan sebelumnya. Jadi kalau harganya biasanya mahal atau tinggi, orang juga akan belinya cenderung tuh sedikit. Maka dikatakan di sini dicontohkan telur harganya tinggi, maka permintaan juga cenderung berkurang. Maksudnya harga telur tadi mahal, maka orang akan belinya juga berkurang loh. Kedua, harga barang substitusi atau pengganti. Dulu kita pernah belajar tentang barang substitusi, barang yang digantikan dengan fungsi, tapi fungsinya sama gitu kan. Jadi harga barang substitusi atau pengganti. Ketika harga barang substitusi itu lebih murah, maka cenderung orang akan memilih barang substitusi. Contoh, anggur menjadi substitusi dari kelengkeng. Ketika harga anggur itu
murah, maka orang cenderung memilih anggur. Tapi sebaliknya, bila harga anggur mahal, maka orang kan memilih kelengkeng, misalnya demikian. Atau harga beras. Bila harga beras mahal, orang kan cenderung menggantikan dengan barang yang lain, substitusi, misalnya menggantinya dengan gandum atau singkong yang sama, fungsinya sama. Jadi mengurangi penggunaan beras tadi. Atau orang juga misalnya beli berasnya sedikit, biasanya orang mengolahnya 1 hari dengan keluarga yang lumayan, itu 1 kilo, dia hanya beli setengah kilo dan dicampur dengan makan yang lain. Boleh juga, kadang-kadang ada orang yang makan yang namanya biasanya dari singkong, ya oyek gitu kan. Kadang orang seperti itu harga barang substitusi atau penggantinya. Ketiga, harga barang komplementer atau barang pelengkap. Ketika harga barang komplementer itu lebih tinggi, maka cenderung nilai permintaan pada barang komplementer berkurang. Komplementer waktu itu apa? Ya, barang yang saling melengkapi gitu kan. Sebelumnya kita ingat, barang komplementer contohnya apa? Misalnya waktu kemarin, ya kemeja dengan ya celana bawahannya melengkapi. Kemarin bensin dengan motor gitu kan, pelengkap, saling melengkapi. Nah, di sini ada contohnya. Ketika harga bensin tinggi, maka cenderung orang untuk membeli sepeda motor juga menurun. Jadi di sini contoh, ketika harga bensin tinggi, maka orang membeli kendaraan motor akan menurun. Atau misalnya yang lain, bila harga bensin tinggi, ya mereka akan mengurangi loh untuk membeli bensin itu. Jadi kemungkinan biasanya kalian keluyuran main ke sana ke sini karena harga bensinnya murah. Kalau harga bensin tinggi, ya orang tua kalian pasti bilang kalian juga harus bisa yang mengekang keinginan, misalnya tuh main kemana. Jadi kalau yang tidak penting ya tak usah pergi. Jadi mengurangi tentang harga penggunaan bensin tadi. Keempat, pendapatan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan masyarakat akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta juga. Jadi semakin tinggi pendapatan, maka mempengaruhi jumlah barang yang diminta juga semakin tinggi. Jadi biasanya kalau pendapatan masyarakat tinggi, tentu barang juga akan semakin banyak yang diinginkan. Semakin banyak yang akan dibeli. Jadi kalau orang uangnya di keluarga saja dicontohkan, orang yang memang penghasilannya besar, tentu dia juga akan banyak sih yang diinginkan terhadap barang itu. Jadi kalau berbeda, kalau memang pendapatan kita sedikit, tentu kita juga berusaha mengekang, walaupun kita menginginkan suatu barang, kita akan mengekangnya karena memang penghasilan kita tidak sesuai. Jadi kita pilih yang mana sih yang penting dahulu. Tadi katakan pendapat masyarakat juga akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Kelima, selera konsumen. Semakin tinggi selera konsumen, maka permintaan barang tersebut juga semakin tinggi. Jadi selera itu sebetulnya berpengaruh pada individu. Jadi kalau seleranya memang harganya pengen yang bagus gitu kan, walaupun seleranya tinggi, harganya walaupun tinggi, kalau memang dia suka terhadap barang itu, biasanya ya akan dibeli karena memang sudah menjadi suatu hal yang biasa. Misalnya mereka senang yang bukan barang-barang yang bukan KW gitu kan, karena memang seleranya sudah seperti itu. Ya walaupun kalian tahu barang-barang yang bukan KW itu yang benar-benar bagus, tentu harganya juga akan mahal. Tapi karena memang sudah suatu selera, suatu yang dia sukai gitu kan, orang tidak akan melihat ke sana walaupun harga mahal. Yang keenam, kualitas barang.
Jika kualitas barang bagus dan harga barang tersebut lebih mahal sedikit dari barang lain yang sama, maka masyarakat lebih memilih barang tersebut dan ini berarti permintaan terhadap barang akan bertambah. Jadi kualitas, apa sih yang dimaksud kualitas? Mutu. Jadi mutu barang itu. Jadi biasanya kalau berkaitan dengan mutu, seorang kadang-kadang lebih cenderung pada barang yang berkualitas. Apalagi terhadap suatu barang. Kita dibandingkan barang yang berkualitas dengan yang barang yang tidak berkualitas, itu biasanya orang akan cenderung mengambil barang yang berkualitas karena akan lebih lebih awet, dipakainya akan tahan lama. Beda kalau barang yang tidak berkualitas, maka orang kadang-kadang sedikit mahal, tapi kalau barangnya berkualitas dia akan memilih barang itu daripada barang yang tidak berkualitas. Nah, dikatakan demikian, jadi mau tidak mau kalau barang yang berkualitas itu pasti permintaan juga akan banyak orang mintanya terhadap barang itu. Beda kalau barang yang tidak berkualitas, sebentar aja rusak ya males orang pakainya. Orang belinya juga tidak akan mau. 7. Harga barang lain. Banyak sedikitnya jumlah barang yang diminta dipengaruhi juga oleh harga barang lain. Misalnya, permintaan gas akan tinggi jika masyarakat banyak menggunakan kompor gas. Sebaliknya, permintaan gas akan turun jika masyarakat kembali menggunakan kompor minyak. Jadi harga barang lain, jadi akan berpengaruh. Kalau barang yang lain itu lebih murah gitu kan, biasanya orang akan memilih itu. Misal tadi dikatakan kebetulan harga gas naik. Jadi kalau harga gas naik, orang akan menyorot kepada barang yang lain, harga barang yang lain. Apalagi yang memang lingkungan rumahnya masih luas, masih bisa menggunakan kayu. Apalagi kayu kan tidak perlu kadang-kadang orang membeli, kadang-kadang di sekitar rumah atau memang biasa di lingkungan kita punya kebun gitu kan, jadi bisa kayu itu tanpa membeli, walaupun saya membeli biasanya harganya murah, maka orang kadang-kadang cenderung melihat harga barang lain loh. Kalau harga barang lainnya lebih murah, maka mereka akan menggunakannya barang lain. Jadi permintaan yang memang gas tadi misalnya mahal, maka permintaan juga akan sedikit. Jadi kalau permintaan juga harga barang lain murah, maka orang akan cenderung menggunakan barang yang lain. Jadi banyak sedikitnya jumlah barang diminta dipengaruhi oleh harga barang lain. 8. Intensitas kebutuhan. Ketika suatu barang tidak mendesak, maka permintaan cenderung menurun. Sebaliknya, jika barang tersebut sangat dibutuhkan, maka permintaan akan naik. Jadi di sini, barang itu merasa diperlukan tidak? Kalau barang itu memang cenderung banyak diperlukan, maka ya permintaan akan naik. Jika tidak, orang tidak sama sekali atau mengurangi tentang barang tersebut, cenderung untuk mengurangi barang tersebut, maka ya permintaan juga akan turun. Contoh misalnya tadi tentang intensitas kebutuhan. Sekarang musim COVID seperti ini gitu kan, orang tentu akan melihat, oh ya, apa yang dibutuhkan sekarang, vitamin, multivitamin. Jadi mungkin yang namanya vitamin itu ya permintaan akan banyak, karena memang dalam situasi seperti ini orang akan membutuhkan supaya daya tahan tubuhnya semakin fit. Lanjut ke 9, jumlah penduduk. Jumlah penduduk sangat mempengaruhi jumlah permintaan. Jumlah penduduk yang banyak akan menyebabkan permintaan yang tinggi pula, begitupun sebaliknya. Nah, kalau penduduknya banyak, tentu pasti permintaan terhadap barang juga akan banyak.
Bila penduduknya sedikit, ya permintaan barang juga akan sedikit. Kalian bisa misalnya seperti ini dalam sekeluarga saja. Dulu ibu saja hanya berdua, gitu kan? Hanya dengan suami. Tentu ibu menggunakan yang namanya beras untuk makan kebutuhan pokoknya. Tentu hanya sedikit gitu kan. Nah sekarang kalau jumlah keluarganya bertambah, anaknya 3, mau tidak mau kan dalam sehari kita masak nasi juga akan bertambah gitu kan, akan lebih banyak. Nah itu saja dalam keluarga. Jadi kalau jumlah keluarganya semakin banyak, maka ya permintaan juga terhadap barang juga akan semakin banyak. Apalagi dalam jumlah penduduk yang luas seperti ini. Jadi kalau jumlah penduduknya yang besar, maka ya permintaan terhadap barang juga akan semakin banyak atau semakin tinggi, atau sebaliknya. Yang ke-10, ramalan masa depan. Pada saat krisis ekonomi, harga barang cenderung berubah-ubah, bahkan cenderung naik. Masyarakat akan menambah permintaan terhadap barang kalau diperkirakan harga barang tersebut di masa yang akan datang akan naik. Akan tetapi apabila keadaan perekonomian negara sudah membaik, maka cenderung turun dan masyarakat menahan diri untuk mengurangi permintaan terhadap barang. Jadi biasanya ramalan masa depan, orang kadang-kadang sukanya melihat gimana sih keadaan masa yang akan datang. Contoh misalnya gini, sekarang harga beras biasa normal. Nah ada kemungkinan diperkirakan misalnya bulan depan atau berapa bulan yang akan datang, ya harga beras akan naik. Maka biasanya yang meminta juga, permintaan juga akan bertambah. Karena ya mereka untuk kadang-kadang sukanya mencetok untuk bulan-bulan akan datang seperti itu. Itu ramalan tentang masa depan. Kita lanjutkan macam-macam permintaan. Pertama, menurut daya beli konsumen. Menurut daya beli dibedakan menjadi 3 diantaranya: A. Permintaan efektif, B. Permintaan absolut, C. Permintaan potensial. Permintaan efektif yaitu permintaan akan barang dan jasa yang disertai dengan daya beli atau kemampuan pembeli. Jadi itu efektif jika permintaan terhadap barang dan jasa itu disertai dengan kemampuan. Keadaan misalnya orang itu mampu untuk belinya, ada uangnya loh. Itu adalah permintaan efektif. Nah, permintaan absolut itu kebalikannya. Permintaan terhadap barang atau jasa tapi tidak disertai dengan kemampuan pembeli atau daya beli. Misalnya kita pengen loh pas kebetulan kita ke pasar misalnya, kebetulan kita melihat pakaian bagus menurut kita hanya ingin punya terhadap barang itu, tapi kita pada waktu itu kita tidak punya untuk punya uang untuk membeli barang itu adalah permintaan absolut. Beda dengan permintaan efektif tadi, kita ingin terhadap barang itu dan kita punya mampu, ada uangnya untuk beli itu permintaan efektif. Yang C, permintaan potensial, yaitu permintaan terhadap barang dan jasa yang disertai kemampuan untuk membeli namun belum melaksanakan pemulihan, maksudnya transaksi. Jadi kalau yang ini kita terhadap barang, orang itu mampu membeli, tapi dia belum melaksanakan atau pembelian secara langsung.
atau mengadakan transaksi atau beli barang tersebut. Itu permintaan potensial maksudnya. Kedua, permintaan menurut subjek atau konsumen. Menurut subjek, permintaan dibedakan menjadi dua, diantaranya sebagai berikut. A. Permintaan perorangan atau individual, yaitu permintaan dari masing-masing orang terhadap suatu barang. Permintaan ini tergantung pada kemampuan masing-masing orang. Jadi kalau individu ya tergantung orang itu. Jadi permintaan tergantung pada kemampuan setiap orang atau individu. Yang B, permintaan kolektif atau pasar, yaitu permintaan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Permintaan ini dapat dihitung dengan menjumlahkan permintaan masing-masing orang atau individu. Jadi kalau ini masyarakat, jadi seluruhnya itu permintaan kolektif, orang banyak. B. Penawaran. Penawaran adalah keseluruhan jumlah barang yang bersedia ditawarkan pada berbagai tingkatan harga tertentu dan waktu tertentu. Bagaimana bunyi hukum penawaran? Pada hukum penawaran itu berbanding lurus, semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah barang yang bersedia ditawarkan. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah tingkat harga, semakin dikit jumlah barang bersedia ditawarkan. Jadi ini berbeda dengan tadi permintaan. Kalau permintaan tadi jumlah harga barang murah, maka permintaan akan semakin tinggi. Kalau mahal, ya permintaan akan semakin rendah. Nah, ini adalah kalau penawaran itu adalah pada dasar untuk kepentingan produsennya, pembuat barang. Biasanya di sini maka dikatakan semakin tinggi harga, jadi jumlah barang yang bersedia ditawarkan akan semakin banyak. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah harga, semakin dikit jumlah barang yang bersedia ditawarkan. Nah, ini kurva penawaran, berbalikan dengan kurva permintaan tadi. Kalau kurva permintaan dari kiri atas ke kanan bawah, tapi kalau kurva penawaran itu berbalikan dari kanan atas ke kiri bawah. Sekarang kita lihat kurva penawaran adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara tingkat harga barang tertentu dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan oleh penjual. Nah, ini kita lihat ini harga. Ini jumlah barang yang ditawarkan, ini harga per unitnya. Ini 1000, kita lihat hanya 2 orang. Atau maksudnya barang yang ditawarkan hanya 2 unit. Kalau harganya 2000, maka dia 4 unit yang ditawarkan. Kalau 3000, maka akan 6 unit. 4000, maka 8 unit, dan 10 unit bila 5000. Jadi dari sini aja, dari kanan atas ke kiri bawah garisnya, nariknya. Jadi bisa kita lihat bahwa dari sini kita lihat bahwa semakin ya tinggi, bisa dikatakan tinggi harga barang gitu, maka juga akan semakin banyak barang yang ditawarkannya, jumlah barang yang ditawarkannya. Atau sebaliknya juga demikian. Kita lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Faktor yang pertama, biaya produksi. Tinggi rendahnya biaya produksi yang dikeluarkan akan menentukan juga harga barang. Jika biaya produksi tinggi, maka produsen akan mengurangi jumlah produksi barang dan akibatnya penawaran berkurang. Sebaliknya, jika biaya produksi murah, maka akan semakin banyak hasil produksi yang menawarkan akan bertambah. Jadi udah pasti namanya biaya produksi itu mungkin tidak berpengaruh. Kalau biayanya tinggi ya pasti akan dikurangi. Jika biaya produksinya rendah ya tentu pasti
barang yang ditawarkan juga akan bertambah, karena harga produksi akan mempengaruhi yang namanya juga uh, jumlah barang yang akan diproduksi atau di sini yang ditawarkan. Kedua, teknologi. Teknologi yang digunakan dalam memproduksi barang akan mempengaruhi jumlah dan kualitas barang hasil produksi. Jadi semakin tinggi teknologi yang digunakan dalam memproduksi, maka kualitas dari jumlah barang hasil produksi bertambah, dan ini berpengaruh pada naiknya jumlah penawaran. Dalam memproduksi barang ya memang kita tidak akan terlepas dari teknologi. Jadi kalau teknologinya bagus dalam pengerjaan barang, dan itu juga pasti akan berpengaruh terhadap kualitas barang, maka ya hasil dari produksinya pasti akan berkualitas, jumlah barang produksinya akan bertambah, dan ini juga akan mempengaruhi naiknya jumlah penawaran. Tiga, harapan akan mendapatkan laba. Harapan memperoleh keuntungan atau laba yang banyak, maka produsen berlomba untuk meningkatkan produksinya serta memperluas dan mengembangkan usaha guna memperoleh keuntungan yang lebih besar. Wajar. Yang namanya pasti kita kalau memproduksi barang, menghasilkan suatu barang, membuat barang atau dikatakan seperti itu, pasti kita setiap orang pasti ingin mendapatkan laba atau dikatakan untung. Contoh yang kecil pasti berdagang. Kita berdagang saja pasti kita udah akan mengharapkan untung dari sekian ini, maka kita untungnya sekian persen atau sekian ribu. Jadi pasti harapan akan mendapatkan laba itu juga akan mempengaruhi. Yang keempat, faktor-faktor non-ekonomi. Faktor non-ekonomi seperti bencana alam, larangan impor, dan kebijaksanaan pemerintah yang akan sangat berlaku pada penawaran. Jadi faktor-faktor non-ekonomi juga akan mempengaruhi tentang penawaran. Kebijakan pemerintah misalnya yang namanya biaya cukai untuk masuk ke pelabuhan atau untuk disebarkan kemana itu lebih tinggi atau naik, maka ya itu juga akan mempengaruhi juga tentang penawaran. Kejadian alam, bencana alam ya juga akan mempengaruhi penawaran. Larangan impor, jadi tidak bolehnya barang-barang lain masuk, itu juga akan mempengaruhi yang namanya penawaran juga. Macam-macam penawaran. Yang pertama, penawaran individu, yaitu jumlah barang yang akan dijual oleh penjual oleh seorang penjual. Jumlah barang yang dijual oleh penjual oleh seorang penjual. Ini penawaran hidup-hidup maksudnya secara langsung loh, antara satu orang dengan orang yang misalnya pembeli. Biasanya kita kalau di pasar kita beli, ada penjualnya, seorang penjual dan seorang pembeli. Itu adalah penawaran individu, contohnya seperti itu. Penawaran kolektif, keseluruhan jumlah suatu barang yang ditawarkan oleh penjual di pasar. Jadi jumlah suatu barang yang ditawarkan oleh penjual di pasar, jadi seluruh kebanyakan penawaran di pasar kan banyak yang menjual gitu kan, katakan itu kan penawaran kolektif pasar. Jadi kita kadang-kadang yang namanya ditawarkan oleh penjual yang banyak seperti itu. Barangnya juga tentu banyak yang sama, maka dikatakan penawaran kolektif atau pasar. Nah, anak-anak sekalian, itulah tentang permintaan dan penawaran. Sebelum berakhir, ada tugas yang harus kalian kerjakan.
Ini kalian buat yang pertama dulu, sebutkan 4 faktor yang mempengaruhi permintaan. Jadi apa saja faktor yang mempengaruhi permintaan. Kedua, sebutkan 4 faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang ketiga, buatlah kurva harga dengan menggunakan data dari tabel di bawah. Harga mangga per kilonya, jumlah harga yang diminta, jumlah harga yang ditawarkan. Jadi ini di sini kalian disuruh membuat yang namanya kurva permintaan, juga kurva penawaran. Jadi buat dua ini, kurva permintaan dan kurva penawaran, atau juga bisa kalian jadikan satu, silahkan kalian buat jadi satu. Ada kurva permintaan, tadi dikatakan kurva permintaan itu dari kanan kiri atas ke kanan bawah. Nanti kalau kurva penawaran dari kanan atas ke kiri bawah, nanti akan pertemuan silang, hingga bisa kalian lihat juga nanti tentang harga pasar. Itu saja tugas yang harus kalian kerjakan. Selanjutnya, terima kasih atas semua perhatian yang kalian berikan terhadap pelajaran hari ini. Tetap semangat belajar dan terus berusaha serta tetap jaga kesehatan dengan melakukan gerakan 3M, menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan. Semoga kita tetap sehat dan mudah-mudahan COVID-19 ini cepat berakhir sehingga kita bisa dipertemukan dalam suasana belajar di kelas. Terima kasih, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.